Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amilda Zuhria dari Prodi BKI semester 3 akan menjelaskan logika sebagai tugas UTS. Yang pertama, pengertian logika. Logika ialah seni atau asas-asas pemikiran yang tepat, lurus, dan semestinya untuk mencapai kebenaran. Nah, jadi logika itu sebuah seni berpikir seseorang atau manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Yang kedua, logika itu termasuk disiplin ilmu. Nah, jadi di sini logika itu termasuk ilmu seni berpikir. Yang kedua yaitu klasifikasi disiplin ilmiah logika. Yang pertama ada non empirik, yaitu suatu fakta-fakta yang berasal dari pengalaman saja, tidak membutuhkan pembuktian kebenarannya, apakah fakta tersebut ada atau tidak. Yang kedua yaitu empirik. Nah, kalau empirik ini fakta-fakta yang berasal dari pengalaman lalu diuji kebenarannya, benar apa tidak, ada atau tidak suatu fakta yang dikatakan. Yang ketiga, objek material dan objek formal logika. Yang pertama, objek material yaitu proses berpikirnya. Jadi objek logika itu ya orang manusia yang berpikir tersebut. Yang kedua, objek formalnya yaitu objek material yang dipelajari dari sudut pandang tertentu sehingga bisa mencapai kebenarannya. Jadi orang yang berpikir itu dipelajari dari sudut pandang tertentu. Nah, jadi mau pakai sudut pandang yang mana, misalnya seperti itu, dari sudut pandang yang A, B, atau C. Yang poin yang keempat yaitu ilmu logika terdapat dua pemikiran. Yang pertama, pemikiran atau proses penalaran deduktif, yang artinya proses penalaran yang menarik kesimpulan suatu kalimat dari kalimat umum ke khusus. Contohnya kalimat deduktif yaitu semua mahasiswa mengikuti UTS. Rina adalah mahasiswa atau mahasiswi. Rina mengikuti UTS. Jadi kata mahasiswa itu kan umum. Nah, yang kedua menjelaskan Rina, sudah menyebut nama. Nah, nama Rina itu suatu kalimat yang khusus. Yang kedua, proses penalaran induktif, yaitu proses penalaran yang menarik kesimpulan dari suatu kalimat khusus ke umum. Nah, jadi dibalik tadi, kalau deduktif itu umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum. Poin yang kelima yaitu argumen. Argumen atau argumentasi ialah suatu argumen yaitu menyampaikan alasan yang kuat untuk menyanggah suatu gagasan seseorang. Nah, jadi apabila kita menyanggah suatu gagasan seseorang dengan alasan yang kuat, dengan bukti-bukti yang kuat, dengan data-data yang kuat, nah itu dinamakan argumen atau argumentasi. Yang keenam, validitas data logika. Nah, jika kita sudah punya fakta-fakta, nah fakta tersebut diuji valid apa enggak. Validitas yaitu validitas data diperoleh atas dasar hasil pemikiran secara logis atau kebenaran data yang diperoleh manusia dari pemikiran setelah melalui proses penelitian. Nah, misalnya kita menemukan fakta ada seseorang, misalnya si Roni itu anaknya jujur, pintar. Nah, benar apa enggak fakta gagasan tersebut? Nah, kita melakukan penelitian. Penelitiannya bagaimana? Nah, gini, seseorang bisa dikatakan jujur apabila sudah terbukti melakukan hal tersebut. Nah, berarti anak ini jujur. Misalnya kita dengan mengetes misalnya kita dengan menguji kepintarannya dengan
mengerjakan soal-soal dan lain-lain. Pokoknya kita meneliti benar apa enggak kata-kata pintar dan jujur. Roni pintar dan jujur. Poin yang ketujuh yaitu kegiatan akal budi manusia. Akal budi manusia yaitu terdapat di dalam akal budi, di dalam manusia. Ada 3 tahap. Yang pertama, aprehensi sederhana. Nah, aprehensi sederhana yaitu suatu akal budi atau manusia itu melihat langsung objeknya melalui panca indera. Misalnya kita melihat batu. Nah, jadi itu namanya aprehensi sederhana. Nah, terbentuknya konsep batu. Ada batu seperti itu. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi melihat saja. Yang kedua, keputusan. Yaitu keputusan itu barulah terbentuknya proposisi, yaitu apabila kita melihat batu tersebut ada di jalan. Nah, kita mau diapakan batunya? Apa mau dipindah, apa mau ditetapkan di sana, sesuai proses berpikirnya kita atau logikanya kita. Yang ketiga yaitu penalaran. Penalaran tersebut membentuk argumen dan argumentasi. Nah, apabila kita menemukan batu di jalan, kita memindahkan karena apa? Nah, proses berpikirnya kita karena biar kalau ada orang lain yang lewat tidak terjatuh, atau biar jalannya bersih. Nah, gitu. Kita sesuai logika, sesuai penalaran dari kita masing-masing atau setiap individu. Terus poin yang terakhir yaitu konsep. Nah, konsep ialah perwakilan universal dari suatu objek. Nah, konsep itu berarti lambang-lambang yang menunjukkan objek tersebut. Misalnya ada contoh mobil, konsep mobil atau konsep sepeda. Ya, sepeda itu konsepnya mempunyai roda 2. Nah, terus berkecepatan 150 cc. Terus penumpangnya bisa ditumpangi minimal atau maksimal 2 orang. Nah, berarti tadi menunjukkan konsep sepeda. Tahu ciri-ciri sepeda. Nah, konsep dibagi menjadi 2, yaitu komprehensif atau komposisi dari objek. Yang kedua, eksintasi, nama dari objek tersebut. Nah, misalnya tadi yang roda 2 terus mempunyai 150 cc terus maksimal ditumpangi 2 orang, itu termasuk komposisi dari sepeda. Itu termasuk bagian-bagian dari sepeda. Kalau eksintasinya apa? Biasanya itu nama sepedanya apa? Vario, terus ada Mio, ada Ebit. Nah, seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang ilmu logika. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.